Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pertemuan Surya Paloh, Muhaimin Iskandar temui Prabowo di kantor Kemhan. Bahas apa ya kira-kira? Kalau kita melihat dengan seksama dengan sebuah realitas politik yang ada, ketika pada tanggal 17 Oktober kemarin, kabarnya seorang Prabowo dan Ibu Megawati akan bertemu, tapi pupus di tengah jalan, ya. Setelah itu ada pemanggilan dari ada pemanggilan Pak Surya Paloh, terus kemudian dengan Caimin, ada juga Zulhas pada waktu itu menemui seorang Prabowo. Nah, apa yang terjadi? Saya mengira bahwa politik-politik ini Prabowo sudah diambang kebingungan begitu kan ya. Tidak bertemu dengan Ibu Megawati saja sudah mulai agak gelisah. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Pak Surya Paloh sering bertemu berkali-kali begitu kan. Kalau ini masalah soal konsolidasi, masalah soal kesatuan bangsa kita, saya oke-oke aja lah begitu kan. Itu depan tampil politik depannya, tapi tampil politik belakangnya kita lihat saja, mungkin nuansanya masih bukan tidak mungkin politik itu dinamis. Dalam artian apakah Nasdem akan tetap ditawari menteri itu? Nah, ini yang kita lihat hari ini. Karena persoalan-persoalan seperti ini ya jangan lurus-lurus aja untuk melihat situasi dan kondisi politik yang ada di Indonesia. Bisa saja tetap memaksa bagaimana ya Nasdem ya tetap bersikeras begitu dipaksa untuk menerima menteri oleh seorang Prabowo, tapi seorang Nasdem berkali-kali menolak bahwa Partai Nasdem akan tetap berada mendukung seorang Prabowo Gibran, tapi tetap berada di luar kabinet dari Prabowo Gibran. Dalam artian tidak mau gabung kepada kabinet Prabowo Gibran. Saya kira oke-oke aja, tapi pada kenyataannya itu dicap sebagai oposisi juga. Oposisi itu tidak harus berlawanan dengan pemerintah, mengkritik pemerintah, tapi juga di luar kabinet itu juga bisa dinamakan sebagai oposisi. Saya kira bahwa bagus sebenarnya Partai Nasdem kalau ada penolakan-penolakan seperti itu. Ya, PDIP saya kira bagus kalau ada penolakan-penolakan seperti itu. Akhirnya apa? Aspirasi masyarakat itu bisa ya ditampung oleh dua partai itu. Inilah pada kenyataannya diambang kebingungan sebenarnya ketika Pak Prabowo begitu ya yang sudah jelas-jelas insya Allah akan bertemu pada 17 Oktober ya pada akhirnya mereka tidak bertemu. Apa yang terjadi selama ini? Coba kita baca komentar dari netizen ya. Saya melihat komentar-komentar dari netizen dulu karena begitu banyak. Coba kita baca ini. Dua orang hebat ya, ini gimana ya untuk menyusup ke perjalanan Pak Anies Baswedan. Wow, itu masa lalu lah ya. Sekali layar berkembang untukku berpantang. Oh, begitu. Kami tetap di jalan perubahan. Ya bisa saja begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau konsistensi dari Partai Nasdem ya tetap di jalan perubahan, saya kira boleh-boleh aja, bagus-bagus aja bersama dengan Anies Baswedan. Kan begitu. Tapi nampaknya sekarang ini partai-partai itu sudah tidak tahan menjadi oposisi. Salah satu yang menjadi indikator kita adalah ya Partai PKB. PKB sekarang gabung kepada pemerintahan Prabowo. Memang hak PKB di situ. Artinya tidak ada yang disalahkan, tapi masa iya secara etika politik ya tidak berdarah-darah menjadi rival kemarin, tidak ada keringat untuk menekan Prabowo Gibran tiba-tiba gabung di situ. Bagaimana dengan menteri-menteri yang lainnya begitu kan? Saya kira untuk membangun bangsa dan negara memang iya tidak perlu kayak begituan, tapi inilah politik yang ada. Suasana lagi cair-cair aja begitu. Ini bahas ya aku dapat dapat apa? Udah capek kok nggak dapat, tukang apa ini? Maksudnya bagaimana ya? Oh, maksudnya saya sudah bahas ini dan itu saya dapat apa? Kira-kira seperti itu ya. Serupa tak sama ya dalam langkah untuk selamat. Bagus bahas posisi sebagai konsep dan penasehat presiden. Ini komentarnya dari netizen ya, banyak sekali. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Dari awal sudah ketebak-tebak ya, paslon Pak Paloh dan Caimin ya sengaja dipasang buat kegagalan Anies ya, bukan gitu juga begitu kan. Tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya tidak mungkinlah kalau ingin menggagalkan Anies Baswedan mengeluarkan uang banyak, kan begitu.
Dengan adanya tidak mendukung saja kan sudah bisa begitu kan. Ngapain kalau dengan adanya tidak mengusung saja Anies Baswedan bisa gagal kok begitu kan? Ngapain kita harus buang banyak uang kan begitu logikanya. Makanya saya kira memandang begini. Mungkin ya memang etika dari Partai Nasdem ini saking bisa ditebak dua hal. Pertama mungkin secara etika memang iya tidak mau bergabung di kabinet itu tapi mendukung dari Prabowo Gibran. Yang kedua adalah mungkin deal-dealan politiknya mungkin tidak sesuai ya. Yang ketiga adalah mungkin ya menteri-menteri yang dicalonkan di situ mungkin ditempatkan di menteri-menteri yang kemudian tidak diinginkan oleh Partai Nasdem. Mungkin ya. Karena ini adalah praduga saja. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian muncul di masyarakat hari ini kalau Partai Nasdem konsisten, saya yakin bahwa ini akan ada nuansa-nuansa bersama dengan PDIP begitu kan ya, di luar pemerintahan itu. Di luar pemerintahan tidak harus menjadi oposisi sebenarnya ya. Coba kita baca dulu beritanya ini. Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar temui Prabowo di kantor Kemhan. Bahas apa kira-kira ya? Coba kita baca. Di tengah maju mundur pertemuan Megawati, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bahkan pertemuan Surya Paloh dan Prabowo ini berlangsung tertutup dan cukup singkat. Politisi senior dari Partai Nasdem Bestari Barus bilang Nasdem telah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tak terlalu memikirkan kursi kabinetnya. Jadi artinya apa? Artinya mereka tetap mendukung Prabowo Gibran walaupun tidak masuk dalam kabinet itu. Tapi hitung-hitungannya adalah kalau masuk di dalam kabinet itu justru terjebak dengan apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem kepada Jokowi pada 2019. Mereka terjebak di dalamnya, tidak bisa berkutik. Apakah seorang Surya Paloh punya pilihan tertentu untuk mencalonkan presiden nanti di tahun 2029? Bisa saja hitung-hitungannya dari sekarang begitu kan ya. Coba kita baca lagi. Tak hanya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin juga terlihat datang ke kantor Kemhan. Seperti Surya Paloh, Caimin tak memberi komentar soal pertemuan ya kemarin. Artinya ini kan masih tertutup sebenarnya apa pertemuan-pertemuan apa yang harus kita lihat begitu kan ya. Mungkin jangan sampai ini bocor ya. Kita tahu bahwa Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi secara politik begitu kan ya. Secara politik Pak Prabowo ini nampaknya masih ada bayangan-bayangan seorang Jokowi begitu, sehingga kabarnya ada isu yang mengatakan bahwa seorang Jokowi tidak mau kalau ada kader PDIP untuk menjadi menteri. Nah, tambah seru ini pembicaraannya begitu kan, sehingga saya menganggap bahwa bisa saja ya seperti itu, boleh-boleh aja. Tapi yang terpenting di situ adalah mungkin deal-dealan politiknya ya atau menteri-menterinya mungkin tidak cocok begitu kan, atau bagaimana. Saya menganggap hal ini hal yang biasa dalam dunia politik. Ya, yang namanya politik kita jangan ambil serius lah masalah kayak begituan. Jadi menjadi rival misalnya di tahun 2024 ya tiba-tiba gabung ya sama aja lah begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.